Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Rupanya Denny Indrayana kembali melontarkan peluru yang bikin geger. Kali ini dia membocorkan quote unquote putusan Mahkamah Konstitusi soal usia minimal menjadi calon presiden. Jadi sahabat era sekalian, beberapa waktu yang lalu ada setidaknya 3 pihak yang saya catat mengajukan judicial review soal usia batas minimal untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden, yaitu 40 tahun. Yang mengajukan seorang wakil bupati di Bukit Tinggi dan satunya lagi di daerah Bengkulu. Satu dari Partai Gerindra, satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan yang lebih jelas lagi adalah dari Partai Partai Solidaritas Indonesia yang mengajukan judicial review agar usia batas minimalnya 35 tahun. Selain 35 tahun, ada yang mengatakan yang penting punya pengalaman. Nah, kita tahu bahwa Gibran Raka Buming Raka itu usianya itu sudah 50 tahun ya. Jadi kalau misalnya nanti dicalonkan, ya udah bisa dia dicalonkan karena per 1 Oktober yang lalu usia Gibran itu tahun 2022 yang lalu sudah 35 tahun. Artinya dia bisa diajukan sebagai calon presiden kalau seandainya usia minimal 35 tahun. Oke, luar biasa ya. Pertanyaannya adalah apakah soal itu akan dikabulkan atau tidak? Coba kita bacakan dulu apa yang dikomentari oleh Denny Indrayana dan kemudian akan kita bahas. Oke. FIFA.co.id ya yang menulis ini. Sindir PSI sekoci Jokowi, Denny Indrayana bocorkan dalam tanda kutip soal Gibran maju Pilpres 2024. FIFA Politik, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Denny Indrayana kembali memberikan bocoran terkait perkara di Mahkamah Konstitusi MK. Dia menyinggung informasi tersebut menyangkut permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia PSI mengenai batas umur usia capres dan cawapres. Denny menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berlaku sekarang menyatakan batas minimal usia capres dan cawapres 40 tahun. Kata Denny, PSI meminta agar diubah minimal 35 tahun. Nah, ada 3 bocoran saya untuk kita paham soal perkara ini. 1. Biasanya MK mengatakan soal umur itu adalah open legal policy. Mereka menghindar karena itu menjadi kewenangan dari para pembuat undang-undang, kata Denny Indrayana dalam akun Instagramnya yang dikutip pada Senin 5 Juni 2023. Pun menurut dia yang kedua karena PSI merupakan afiliasi politik dari Presiden Jokowi, dia menyebut PSI merupakan skoci Jokowi selain PDI Perjuangan PDIP. Oke. Jadi selain PDIP, Pak Jokowi juga mempunyai skoci partai yang namanya PSI sehingga biasanya aspirasinya sejalan dengan Presiden Jokowi. Karena itu jadi menarik, ujarnya. Kemudian dia mengklaim banyak yang mengatakan bahwa strategi yang dilancarkan PSI merupakan pintu masuk agar Gibran Raka Buming Raka ia menduga cara PSI agar putra sulung Presiden Jokowi itu bisa jadi salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Kemudian bukan hanya saya yang mengatakan, tapi ini menjadi pintu masuk bagi Gibran, Wali Kota Solo, anak Pak Jokowi untuk bisa menjadi salah satu pasangan calon. Mungkin wakil presiden di Pilpres 2024, apakah betul demikian? Kata Denny. Denny hanya berharap majelis MK konsisten untuk memutuskan perkara itu berdasarkan kepentingan bangsa, bukan justru sebaliknya. Sebelumnya PSI memang mengajukan gugatan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas minimal usia capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi.
Alasan PSI menggugat batas minimal 40 lantaran mempersulit anak muda potensial maju sebagai kontestasi Pilpres dalam kontestasi ya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia LBH PSI, Francine Wijoyo menyampaikan pihaknya sebagai partai anak muda mendukung memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam politik pada anak muda yang kompeten untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden. Banyak anak muda menunjukkan prestasinya dalam jabatan kepemimpinan publik yang bisa jadi berpotensi menjadi presiden maupun wakil presiden RI. Namun sayangnya terganjal syarat usia minimal 40 tahun dalam Undang-Undang Pemilu saat ini, kata Francine dalam keterangannya. Ya, sobat era sekalian, menjadi presiden dan wakil presiden itu mereka anggap itu hanya menjadi ketua RT saja. Dengan mengatakan banyak anak muda, how come mereka bisa berkompetisi sebagai calon presiden dan wakil presiden? Ya kan, frankly speaking itu kan hanya untuk Gibran saja. Nah, perkaranya ada dua menurut saya. Memang permohonan ini ditujukan untuk membuka atau menjadi pintu masuk Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden. Entah calon wakil presiden Ganjar Pranowo maupun wakil presiden Prabowo. Yang paling gampang sebenarnya Prabowo. Kalau Ganjar Pranowo kan diatur oleh Megawati, dan dalam konteks ini belum tentu Megawati mau menjadikan Gibran menjadi wakil presidennya. Tapi Prabowo, Prabowo bisa mau karena Prabowo membutuhkan Jokowi. Karena dia tahu betul dan keyakinan dia tanpa dukungan pemerintah gak ada gunanya nyalon. Karena dia sudah merasakan bahwa ketika pemerintah atau presiden incumbent menggerakkan state apparatus, maka berat untuk melawannya. Dan dia berharap legacy itu jatuh ke tangannya, bukan ke tangan Ganjar Pranowo. Karena itu untuk mengikatnya, gosip-gosip tetangganya adalah ya mengajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo. Bagaimana dukungan PSI terhadap Ganjar Pranowo? Mudah. Kalau Jokowi mengatakan, you jangan dukung Ganjar lagi tapi dukung Prabowo, karena di Prabowo ada putra saya, selesai. Pasti kapal itu akan balik kepada Prabowo Subianto. Dan ini menunjukkan bahwa memang pengaruh Jokowi sangat besar terhadap PSI. PSI lebih PDIP dari PDIP sesungguhnya ya. Bagi Jokowi PSI adalah rumah dia sebenarnya, the first home-nya. The second home-nya baru PDIP. Karena di PDIP dia tidak bisa leha-leha di sana karena ada orang yang jauh lebih memiliki partai itu, yaitu Megawati Soekarno Putri. Saya tidak tahu ya ujungnya apa. Dugaan saya ujungnya itu bergantung kehendak Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi setuju menjadikan Gibran sebagai wakil presiden Prabowo Subianto, ya, dan dia akan all out dengan cawe-cawenya, maka perkiraan saya MK akan mengabulkannya as usual. Karena MK saya katakan banyak perwakilan istananya di sana. Tapi kalau seandainya Teguh Umar tidak setuju, nah ini baru. Let's say Presiden Jokowi ngotot, tapi Teguh Umar tidak setuju. Maka akan terjadi lagi konstelasi seperti kemarin pemilihan ketua MK. Maka posisinya bisa 5-4. 5 pro istana, 4 pro Teguh Umar. Atau jangan-jangan bisa 6-3, kita tidak tahu ya. Itu soalnya Sobat RH sekalian, bahwa permohonan ini pastinya dengan sengaja untuk menjadi jalan atau alternatif bagi Gibran. Namanya alternatif ya bisa dipakai bisa tidak. Bergantung Presiden Jokowi. Kadang-kadang testing the water itu juga diadakan. Cek ombak itu perlu juga. Kalau seandainya ternyata ombaknya bisa ditakar, ya bisa go ahead. Tapi tentu Prabowo Subianto juga akan berpikir mengenai peluang menang seandainya menjadi
yang jadi wakil presidennya Gibran Rakabuming. Tapi kelihatannya dia sangat pede. Artinya Presiden Jokowi kan all out untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran dibandingkan Ganjar Pranowo. Itu soalnya ya, kenapa kemudian ada spekulasi atau skenario bahwa Gibran akan berpasangan either dengan Ganjar atau dengan Prabowo Subianto. Tapi kayaknya Prabowo Subianto yang punya peluang lebih kuat untuk menangkap Gibran Rakabuming. Karena memasangkan Prabowo dan Gibran itu hanya kehendak Prabowo sendiri. Tapi memasangkan Gibran dengan Ganjar, itu kehendak Megawati ya. Beda ya, bukan kehendak independen dari Ganjar Pranowo sendiri. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.